Hai guys, ini untuk Cancer, Scorpio, Pisces, untuk energi who's coming towards you. Kita akan lihat untuk situasi kalian atau energi yang akan hadir dalam situasi kalian deh. Cancer, Scorpio, dengan Pisces. Kartu pertama untuk Cancer, kedua Scorpio, dan ketiga adalah zodiak Pisces. Aduh. Cancer, Scorpio, Pisces, oke. Cancer, Scorpio, Pisces, di sini ada Coven. Coven tuh peti mati, tapi sebenarnya kalau Coven ini bisa bagus, bisa baik gitu ya. Bisa bagus, bisa jelek. Jeleknya tuh bukan jelek, tapi mungkin ibaratnya kalau Coven itu dianggap ada suatu ending, tapi membuat suatu hal yang lebih baik. Jadi ada suatu transformasi yang harus dilakukan atau terjadi untuk membuat suatu perubahan yang sangat besar. Tapi mungkin ini juga dikaitkan dengan sesuatu hal yang mengendingkan sesuatu hal, tapi membuat sesuatu hal yang baru dengan orang tersebut, atau vice versa, atau tidak gitu ya. Nah, kita akan lihat apa sih ending yang akan kalian hadapi, atau ada suatu new beginning yang akan terjadi antara kamu dengan seseorang. Nah, kita akan lihat untuk zodiak Cancer, Scorpio, dengan Pisces. Energi who's coming toward untuk zodiak Cancer di sini adalah Cancer. Energi who's coming toward untuk zodiak Cancer di sini ada Phoenix. Cancer. Energi who's coming toward untuk zodiak Scorpio di sini ada Seduction. Scorpio. Energi who's coming toward untuk zodiak Pisces di sini ada Wedding Rings. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Wow, oke. Dengan Coven tadi aku udah terangkan, dengan Air of Pentacle, dengan Ten of Wands, Five of Wands. Oke. Jadi sebenarnya mungkin untuk siapa namanya, Cancer, Scorpio, Pisces, mungkin ini situasi yang sedang kalian hadapi atau baru-baru saja terjadi atau baru kemarin, aku nggak tahu. Tapi di sini dengan Five of Swords, dengan Seven of Pentacle, Ten of Wands, dengan Five of Wands, aku nggak tahu ini mungkin ibaratnya ada sesuatu hal mungkin terkait dengan pekerjaan kah, terkait dengan situasi yang sedang kalian hadapi kah, atau vice versa. Ini situasi yang mereka hadapi, energi who's coming towards you. Mungkin dengan Five of Swords banyak mind game. Mind game itu tuh kayak konflik di dalam pikiran, atau mungkin banyak orang menggunakan segala mungkin ada seseorang menggunakan egonya terhadap suatu hubungan, situasi. Oke. Mungkin ini juga bisa dikaitkan mungkin kalau ada suatu konflik dengan orang tersebut, atau berantem dengan orang tersebut, konflik-konflik kecil dalam suatu hubungan, ya seseorang mungkin capek aja gitu ya untuk menghadapi sesuatu hal yang terus-menerus dia hadapi, entah konflik kecil, entah suatu argumen setuju atau nggak setuju dalam suatu hubungan. Tapi pada akhirnya seseorang di sini dengan Eight of Pentacle merefleksikan sesuatu hal yang dia tuh udah sudah menginvest dalam suatu hubungan. Eight of Pentacle kan orang yang memberikan suatu konsisten dalam suatu hubungan. Oke. Ketika dia konsisten dalam suatu hubungan, memberikan ibaratnya men-shower dalam hubungan, memberikan perhatian, menginvest waktu, uang, materi, energi dalam suatu hubungan. Nah, dilihat dengan kartu ini, seseorang melihat dengan suatu effort yang dia berikan. Oke. Dengan Coven, ending brings new beginning. Mungkin kalau memang ada suatu internal konflik, ada suatu konflik antara kamu dengan seseorang di sini mungkin mengconsider untuk membuat suatu perubahan dinamika dalam suatu hubungan. Atau kalau terkait dengan suatu pekerjaan nih, seseorang nih mungkin menginginkan suatu perubahan, atau kalau misalnya gini contoh, kalau terkait dengan suatu pekerjaan, mungkin kamu udah bekerja keras dalam suatu pekerjaan, tapi mungkin kamu nggak diapresiasi, mungkin saran kamu nggak didengar, mungkin ada suatu argumen-argumen yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, atau dengan situasi dalam ruang lingkup pekerjaan. Mungkin kamu mengconsider untuk, gue pengen ganti kerjaan baru deh, gue pengen pindah cari kerjaan baru, karena gue udah menginvest segala sesuatu hal, waktu dan energi gue dalam pekerjaan nih, tapi gue nggak diapresiasi. Mungkin kamu ada suatu pengen bertransformasi, membuat suatu
a new beginning yang kamu hadapi. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan Ace of Pentacles dengan Coven, bisa juga kalau terkait dengan suatu hubungan, ada suatu hubungan yang kalian terus menerus cekcok, terus menerus kalian berantem, berargumen, ada ini, ada itu, dan kamu merefleksikan, atau seseorang yang kamu hadapi, mereka sedang merefleksikan segala waktu, energi terkait dengan sesuatu. Ini worth it nggak untuk diterusin? Atau gue harus membuat suatu perubahan yang besar, dinamika dalam suatu hubungan. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Kartu utama kalian adalah The Phoenix. The Phoenix ini adalah new fase, rekindle, renew, transformation, growth, and change. Oke, satu dulu untuk Cancer. Jadi Coven dengan Phoenix, apapun suatu ending dalam suatu hubungan, pekerjaan, situasi, momen antara kamu dengan seseorang, entah kamu dalam ruang lingkup pekerjaan, kamu akan didirect suatu fase yang baru. Tapi kamu mau nggak untuk bertransformasi? Kamu mau nggak untuk menghadapi suatu perubahan tersebut? Kamu mau nggak untuk mencari segala sesuatu hal yang baru yang akan kamu hadapi? Nah, karena di sini dengan kalau terkait dengan ruang lingkup pekerjaan, tadi aku bilang mungkin Cancer kamu menghadapi suatu momen atau argumen, pertikaian, kompetisi dalam ruang lingkup pekerjaan. Tapi kemudian seseorang kembali hadir dalam hidup kamu untuk menawarkan sesuatu hal. Tapi kamu nggak yakin. Kamu mau nggak menerima orang tersebut seperti itu? Seperti ini, oke? Jadi mungkin ada suatu ending yang sedang kamu hadapi, atau kamu mengconsider untuk membuat suatu perubahan dalam hidup kamu dengan suatu tawaran seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Tapi kamu nggak yakin nih, apakah kamu punya isu yang di masa lampau yang belum selesai dengan orang ini, atau seseorang di sini berusaha menawarkan suatu pekerjaan, sesuatu permintaan maaf mungkin, tapi kamu nggak yakin, harus nggak gue minta maaf dengan orang ini, atau harus nggak gue memaafkan orang ini. Karena sebenarnya Cancer, kamu dihadapi dengan suatu fase yang baru. Kamu dihadapkan untuk membuat suatu transformasi atau perubahan, tapi somehow ada sesuatu denial, atau ada suatu hal yang kamu mengconsider, gue harus nggak menerima orang ini, atau gue harus nggak untuk memaafkan orang ini, gitu ya. Dengan energi who's coming towards you, dengan Two of Swords, dengan Page of Cups, mungkin ini juga dikaitkan dengan seseorang yang berpikir, gue harus nggak untuk kembali hadir dalam hidup seseorang untuk memulai berkomunikasi. Gue nggak yakin, karena mungkin ada hal-hal yang dulu kita tuh nggak setuju, ada hal-hal yang menjadi suatu konflik. Ini juga mengconsider kayak gue harus nggak minta maaf untuk sekali lagi, gitu ya. Oke. Untuk zodiak Scorpio, di sini ada Coven dengan Death card, Eight of Pentacles. Mungkin Scorpio kamu berhubungan dengan zodiak Aquarius atau Virgo, oke, dengan Eight of Pentacles, Seduction dengan Ending. Sebenarnya Scorpio, energi harus coming towards you. Ada sesuatu hal yang kamu pikirin, gue harus nggak untuk menginvest terus menerus dengan orang ini, oke. Mungkin kalau kamu terlibat dengan third party karena kartu kamu di sini seduction, attention, flirting, dating, hooking up, temptation. Mungkin ada suatu godaan, ada suatu pihak ketiga yang menjadi kendala dalam hubungan kalian. Atau mungkin simpelnya kalau Scorpio mungkin single, mungkin ada seseorang yang mungkin sudah punya komitmen kembali hadir dalam hidup kamu. Tapi sebenarnya energi who's coming towards you, Scorpio, mungkin ada sesuatu hal yang kamu pikirin dalam-dalam. Gue harus gak sih memanifest orang ini? Tapi orang ini gigih banget loh, ibaratnya gitu ya. Orang ini terus-menerus memberikan suatu attention. Orang ini terus-menerus konsisten dalam memupuk suatu energi, waktu, attention terhadap gue. Tapi gue gak yakin gue percaya sama dia atau enggak. Gue gak yakin kalau hubungan ini bisa sesuai dengan apa yang gue inginkan, karena salah satu dari kalian punya komitmen. Oke, dengan Eight of Pentacles, dengan The Virgo, dengan The Star card, mungkin seseorang ingin membuat suatu perubahan yang sangat besar, entah mengendingkan suatu hal, entah nggak mau lagi berkaitan dengan third party, atau mungkin seseorang berusaha untuk mengendingkan suatu hubungan yang terkaitan dengan third party. Entah kalian yang punya komitmen, entah kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya komitmen. Kayaknya kamu merefleksikan diri kamu untuk kayak, gue harus gak sih tetap terus menerus konsisten dalam hubungan ini, walaupun orang tersebut kayaknya juga gak bisa ngasih sesuatu hal yang long term atau menjanjikan di future. Oke.
Oke, untuk zodiak Pisces di sini adalah Eight of Pentacle dengan the Wheel of Fortune dengan Magician. Sebenarnya kalau Pisces di sini ada coffin, ending, brings, new beginning dengan wedding rings. Wedding rings tuh mungkin kalau misalnya dalam suatu hubungan ini bisa kayak reconciliation. Kalau misalnya kalian suami istri atau punya pasangan mungkin kayak balik lagi, baikan lagi. Tapi kalau misalnya kalian sama-sama single, mungkin kalian baru aja mengendingkan sesuatu hal dan akhirnya bisa bertemu dengan seseorang yang kalian punya feeling connected atau union. Atau ini juga bisa dikaitkan dengan adanya perubahan transformasi antara kamu dengan seseorang yang menjadi hubungannya lebih solid, atau ada suatu soul connection, ada suatu union gitu ya. Jadi untuk Pisces ada suatu transformasi yang kalian hadapi dengan Wheel of Fortune, dengan Magician energy who's coming towards you, dengan Eight of Pentacle. Mungkin ini adalah orang yang kalian udah kenal. Kalau ini adalah pasangan kalian, ibaratnya seseorang di sini konsisten dalam memupuk suatu investment dalam suatu waktu, energi, perhatian, kasih sayang, apapun itu. Dengan Magician, dengan the Wheel of Fortune, ibaratnya seseorang di sini menggunakan segala sesuatu hal untuk bisa memanifest, dan dia juga konsisten dalam memupuk suatu waktu, energi, waktu, apapun itu. Wheel of Fortune and Magician, energy who's coming towards you, sebenarnya kalau dilihat adalah kamu akan bertemu dengan seseorang yang ibaratnya melakukan segala suatu cara atau mempunyai toolsnya untuk bisa mencapai suatu hubungan yang baik atau union atau soul connection atau long term mungkin. Oke. Eight of Pentacle orang yang konsisten, Wheel of Fortune dengan Magician, ibaratnya ini adalah saatnya kalian untuk memanifest segala sesuatu hal yang mungkin kalian bisa menggunakan segala sesuatu hal untuk bisa mencapai suatu kesepakatan atau hubungan yang kalian inginkan. Oke, tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin ending, ada suatu transformasi antara kamu dengan pasangan kamu, atau kamu dengan seseorang, atau vice versa, kamu berhadapan dengan seseorang yang dia mau memanifest segala sesuatu hal untuk mencapai suatu hubungan yang kalian inginkan. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye guys.